Zaman sekarang banyak banget pasangan-pasangan yang memutuskan untuk child free, atau yang sering kita dengar adalah tidak mau punya anak dalam sebuah pernikahan atau sebuah keluarga. Nah, pertanyaan adalah, kita sebagai orang Kristen sebenarnya child free itu boleh nggak sih? Dan apabila jawabannya adalah harus punya anak, kenapa kita harus punya anak? Bukannya kondisi sekarang ini tuh segalanya serba sulit, mulai dari ekonomi yang sulit, pendidikan yang sulit. Terus kalau ada contoh kasus yang kita tidak bisa membesarkan atau memelihara anak tersebut dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pernikahan, apa yang akan terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk kita cari tahu jawabannya, mari kita tanya sama Pak Gembala. Ya, jadi manusia atau orang Kristen harus mempunyai anak. Tidak boleh tidak punya anak. Sebab Alkitab mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, waktu Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan yang serupa dengan gambarnya, Tuhan berfirman supaya manusia laki-laki perempuan ini beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Ya, Tuhan ingin saudara semua yang laki-laki dan perempuan menikah untuk mendapatkan keturunan. Bahkan di dalam kitab Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, untuk apa adanya kesatuan? Kesatuan antara pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, supaya ada keturunan. Tapi bukan hanya sekedar keturunan. Ditulis dalam Maliaki 2:15 bahwa keturunan yang ilahi, keturunan yang punya karakter-karakter ilahi, karakter-karakter Kristus. Sebab itu ada suatu proses tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan ini. Dia harus melanjutkan keturunannya lewat keturunan-keturunan yang ilahi, yang punya karakter Kristus. Harus dididik takut Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga serupa dengan gambar Kristus. Sehingga generasi ini tidak mati, tetapi akan berlanjut. Dan bukan semakin generasi yang hancur-hancuran, yang berdosa, yang penuh dengan kejahatan, tetapi generasi yang melanjutkan akan orang tua mereka adalah generasi-generasi yang punya karakter-karakter Kristus, kehidupan yang berkarakter yang baik, sehingga mereka boleh menjadi generasi yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, menjadi pemimpin-pemimpin yang mempengaruhi generasi-generasi yang ada di sekitarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana kalau orang itu sudah memiliki anak dan kemudian dia tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkannya? Ya, kalau begitu saudara harus memiliki hati, sikap, harus bertanggung jawab pada anak-anak tersebut. Kalau sudah anaknya lahir, ya harus punya tanggung jawab yang besar. Kalau tidak mau bertanggung jawab, ya saudara jangan punya anak dong. Tidak benar itu. Kalau sudah berani mempunyai anak, harus diusahakan semaksimal mungkin dengan bekerja keras, menghidupi anak-anak tersebut, memberikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan rohani, supaya anak-anak tersebut beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara mungkin tidak bisa mengasuh anak itu sendiri, saudara juga bisa menitipkan anak-anak tersebut kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk membantu di dalam saudara membesarkan anak-anak tersebut. Jadi siapapun kita tidak boleh bebas dari tanggung jawab. Baik saudara yang punya anak maupun yang belum punya anak.
yang sudah punya anak harus bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak tersebut. Yang belum punya anak, jangan lalu berpikir, saya nggak mau punya anak, nanti repot, nanti banyak pengeluaran. Nah, itu tidak boleh, karena itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus sesuai dengan ajaran Kristus. Bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkan bumi ini. Bersama dengan Tuhan, kita menciptakan generasi-generasi yang ilahi, generasi-generasi yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan generasi-generasi yang ada. Jadi, mari sebagai orang tua, kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengasuh, mendidik, memberkati anak-anak kita menjadi orang-orang besar yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi generasi mereka. Tetap semangat, terus maju dalam Tuhan. God bless you. Amin.